Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presti Saraswati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi PGST. Di sini saya akan membahas kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu pemateri PKKMB pada tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tema Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Dalam pembelajaran terdapat perilaku kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, afektif atau sikap. Pembelajaran pada saat SMA dan kuliah itu berbeda, baik secara waktu, tempat, dan juga dalam hal sikap. Kemudian, plagiarisme atau mencuri. Cara menghindari plagiarisme yaitu dengan cara membuat catatan sendiri, baik itu dengan cara kita membaca, mendengarkan orang lain berbicara, maupun saat mendengar pendapat-pendapat dari orang lain. Kemudian pemateri kedua oleh Bapak Dr. Riswandi MPD dengan tema Sistem Perkuliahan dan Pembinaan Kesadaran. Literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada literasi data, kemampuan untuk membaca, analisa, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. 2. Literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin aplikasi teknologi. Yang ketiga ada literasi manusia, yaitu humanities, communication, dan design. Nomor 4 ada literasi baru, yaitu terdiri dari literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Keluhan umum tentang kelulusan perguruan tinggi adalah yang pertama itu terlalu kritis, kedua itu kemampuan komunikasi kurang baik, 3. Tidak memiliki pikir kritis dan kreatif. Jadi, untuk mengubah karakteristik tersebut, kita harus mempersiapkan beberapa karakteristik yang dapat kita ubah. Yang pertama itu ada komunikatif, kedua proaktif, ketiga kooperatif, keempat gigih, kelima cerdas, dan keenam etis. Unsur utama dalam karakteristik ini adalah rasa malas. Nah, yang pertama itu ada, yaitu selalu memiliki alasan. Yang kedua itu selalu mementingkan sesuatu yang kurang penting. Jadi, kita harus memiliki sasaran seperti realistis, terstruktur, spesifik, dan fleksibel. Kemudian kita juga bisa memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa gunakan aturan waktu, kemudian bagi tugas yang besar, 3. Terapkan sasaran, 4. Cari bantuan jika perlu. Kemudian pemateri ketiga, Bapak Wakil Dekan 2, Dekan Umum dan Keuangan, Bapak DRS Supriyadi MPD dengan tema Fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama itu lahan parkiran. Ada 2 lahan parkiran nih. Yang pertama itu ada di depan Bank BNI dan yang kedua itu ada di sekitaran PSG. Namun, untuk mahasiswa baru tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan sendiri karena untuk mendukung program pemerintah, yaitu untuk mencegah pemanasan global dan polusi udara. Yang kedua ada jalan khusus disabilitas. Yang ketiga, terdapat aula yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa FKIP. Penurunan UKT bisa diajukan bila yang pertama itu penurunan pendapatan orang tua menurun, yang kedua itu bencana alam, ketiga orang tua atau wali telah tiada. Ibu Dr. Andes Riswanti Rini MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan tema Tugas Pokok Bidang Kemahasiswaan. Bye bye.